Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kembali lagi bersama saya Lukitika Fitriani dalam acara Pijak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Di acara Pijak kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sangat sangat rame belakangan ini. Nah, ini membahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, sebelum kita memasuki materi dan memperkenalkan narasumber, lebih baik kita lepas masker dulu karena kita telah mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita hari ini kan membahas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, kita tidak sendirian nih, kita ditemani oleh Mbak Dewi Ernawati, SEBKP. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Luki. Ya, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, mengikuti ini ya Mbak, peraturan yang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Mbak pastinya. Ya. Yang sedang booming sekarang ya. Iya betul, rame banget Mbak di sosial media maupun di mana saja, di forum-forum perpajakan lainnya juga ya Mbak ya. Sebelum kita membahas, mending kita ngopi dulu ya Mbak. Oh iya. Ya, silakan dinikmati dulu Mbak kopinya. Nah Mbak Dewi, belakangan ini kan rame nih Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, betul ya Mbak? Iya. UU HPP. UU HPP. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat itu rame? Karena kan dibahas di mana-mana, terus orang itu banyak yang berkomentar ginilah gitulah. Oh, perubahannya di apa aja sebenarnya? Tuh. Iya Mbak Luki. Jadi kita semua udah tahu ya, ini ada Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini sudah disahkan dan sudah disetujui ya oleh DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 kemarin. Baru-baru ini ya Mbak? Iya betul, dan ini sebenarnya kita masih menunggu disahkan oleh Presiden ya Mbak Luki. Jadi kita menunggu aturannya nomor berapa dan tanggal disahkannya kapan gitu. Seharusnya di bulan November ini sudah disahkan ya aturan ini. Tapi ini sudah disetujui di DPR kemarin dan poin-poin yang diatur juga sudah ada ya di situ. Jadi poin-poin apa saja yang diatur di Undang-Undang HPP ini antara lain adalah mengatur mengenai KUP, PPh dan PPN, Mbak. Jadi mengatur semua undang-undang perpajakan yang sebelumnya ya Mbak Luki ini ya. Jadi omnibus law-nya pajak nih di sini Undang-Undang HPP. Gitu. Untuk poin apa yang diatur? Jadi mulai dari KUP. Yang diatur di KUP ini yang ramai sekali diperbincangkan sekarang adalah yang pertama mengenai NIK sebagai NPWP-nya orang pribadi. Oh ya, betul-betul. Ya. Jadi apakah berarti kalau kita sudah punya NIK, sudah punya KTP, kita harus membayar pajak gitu? Sebenarnya nanti tidak langsung otomatis ya Mbak Luki. Pemerintah di sini juga kedepannya itu sudah mulai menerapkan single identifikasi ya sekarang ya. Jadi satu data nanti bisa terhubung dengan semua instansi seperti itu. Lah, NIK di sini sebenarnya sebagai basis datanya DJP. Jadi dari NIK ini kita bertransaksi apa nanti pasti langsung terrecord nih DJP. DJP sudah bisa mengakses informasinya itu. Jadi kita mau bertransaksi di bank, kita mau beli aset apa kan biasanya butuh NIK ya Mbak Luki lah. Di sini kalau misalkan diketahui nih transaksi kita itu sebenarnya sudah di atas PTKP, kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk punya NPWP. Nah di sini nanti Fiskus DJP akan memberikan himbauan kepada kita untuk daftar NPWP. Jadi basis datanya nanti dari NIK tadi, seperti itu. Nah, sekarang juga kan DJP sudah tidak ada kerahasiaan data lagi ya Mbak Luki ya. Sejak ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 juga sudah ada keterbukaan informasi untuk DJP. Itu mengenai NIK. Berikutnya juga yang diatur di KUP itu mengenai sanksi pemeriksaan. Jadi
Untuk sanksi pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak lapor SPT atau tidak mau menyelenggarakan pembukuan, itu kan ada sanksinya ya. Nanti pada saat pemeriksaan ada temuan, dan nanti sanksinya sekarang dapat keringanan ya. Sanksinya sekarang sesuai dengan bunga acuan KMK. Jadi bunga acuan dari DJP yang berlaku pada saat penagihan berapa. Seperti itu. Dan itu kalau dilihat sih sanksinya lebih rendah ya daripada aturan sebelumnya. Oke. Berikutnya juga sanksi upaya hukum. Jadi di keberatan, banding sampai peninjauan kembali itu juga ada perubahan. Untuk keberatan yang sebelumnya kalau kita mengajukan keberatan, keberatannya ternyata tidak disetujui semuanya atau hanya disetujui sebagian, kita kena sanksi nih 50% gitu ya. Nah, kalau sekarang sanksinya turun menjadi 30% gitu. Terus untuk banding yang sebelumnya sanksinya 100%, sekarang turun menjadi 60%. Terus untuk peninjauan kembali yang sebelumnya nggak ada sanksi, sekarang ada sanksi 60%. Nah, ini ada peningkatan juga sanksinya. Terus juga yang lagi rame ini mengenai kuasa. Oh ya, betul. Ya, kuasa wajib pajak ya. Jadi kalau di aturan sebelumnya kuasa ini yang boleh jadi kuasa wajib pajak itu adalah dua pihak ya. Jadi ada konsultan pajak dan karyawan. Oh ya. Kalau konsultan pajak kan udah jelas berarti dia harus punya izin praktek seperti itu ya. Tapi kalau karyawan ini syaratnya adalah dia punya sertifikat brevet. Nah, gitu ya Mbak Luki ya. Tapi kalau sekarang ini diperluas. Jadi semua pihak itu boleh jadi kuasa. Tetapi tetap ya ada garis bawahnya adalah wajib pajak yang boleh jadi kuasa di sini harus memenuhi persyaratan kompetensi di bidang perpajakan. Nah, gitu. Jadi boleh tidak harus konsultan atau karyawan, tetapi tadi persyaratan di bidang perpajakan. Nah, itu apa? Itu sebenarnya masih menunggu aturan pelaksanaannya juga, Mbak Luki. Menunggu juga ya, Mbak? Betul, karena secara detail persyaratannya apa saja itu belum diatur. Jadi entah sama dengan persyaratan sebelumnya atau ada perubahan gitu ya. Jadi tetap meskipun semua orang, anak, suami, istri boleh jadi kuasa, itu nanti tetap harus ada persyaratan kompetensi di bidang perpajakan tadi ya. Gitu. Jadi tidak semerta-merta semuanya bisa jadi kuasa. Itu di KUP. Oh, ada 3 tadi ya, Mbak? Ya, NIK, gitu. denda sama yang Kuasa tadi ya. Kalau yang denda itu kemarin itu di UU Ciptaker kalau nggak salah ya, Mbak ya? Kayaknya juga diatur deh, Mbak. Bedanya apa? Iya, betul. Kalau di Undang-Undang Ciptaker kemarin juga belum mengatur sih Mbak Luki mengenai tadi di bidang hukum pajak tadi, upaya hukum itu belum diatur di Undang-Undang Ciptaker. Jadi diaturnya di Undang-Undang HPP ini. Oh, beda ya berarti, Mbak? Iya, betul. Jadi ada perubahan lagi. Memang kemarin kita barusan ada aturan Ciptaker, sekarang ada aturan baru lagi ya, Undang-Undang HPP. Itu di KUP. Berikutnya untuk PPH ya, Mbak Luki, yang diatur di PPH ini adalah yang pertama mengenai lapisan tarif untuk PPH orang pribadi. Oke. Ya, sebelumnya kan kita kenal ada 4 lapisan. Tarif tertingginya adalah 30%. Oke, ya, betul. Kalau sekarang ada kenaikan. Jadi ada 5 lapisan tarif. Tarif tertingginya adalah 35%. Oh. Gitu. Tapi ini ya, tarif tertinggi ini adalah untuk wajib pajak yang berpenghasilan tinggi juga kok, Mbak Luki. Jadi tidak berdampak pada semua wajib pajak gitu. Jadi untuk yang kena tarif tertinggi 35% ini adalah yang penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar. Gitu, penghasilan kena pajaknya ya. Dan malah untuk wajib pajak yang berpenghasilan rendah itu ada fasilitas nih Mbak Luki sekarang. Jadi kalau yang sebelumnya 5% itu kan berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Kalau sekarang berlaku sampai dengan penghasilan kena pajak sampai 60 juta. Oh. Gitu. Jadi ada malah keadilan ada ya, Mbak? ada prinsip keadilannya ya di situ ya. Jadi untuk yang berpenghasilannya tinggi dia kena tarifnya juga ada kenaikan 35%. Untuk yang berpenghasilan rendah bracket penghasilannya diperpanjang jadi ini ya lebih ringan nanti PPh-nya karena dia tetap kena tarif yang 5% sampai penghasilan kena pajak 60 juta. Oke, itu yang pertama. Berikutnya juga mengenai natura. Ini juga diatur. Jadi yang sebelumnya natura itu adalah non taxable, bukan objek pajak bagi yang menerima natura.
dan non deductible, tidak boleh dibiayakan bagi yang memberikan natura ya. Oke. Kalau sekarang berubah, natura itu menjadi taxable, Mbak. Jadi taxable itu bagi yang menerima natura itu adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Oh, Gitu. ya. Bagi yang memberikan natura itu deductible, boleh dibiayakan. Seperti itu. Ini bisa menguntungkan apa enggak sih Mbak sebenarnya dari segi perusahaannya sama Dari segi karyawannya? wajib pajaknya ya. Oke, Iya. ya betul. Jadi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sekarang yang terjadi, kebanyakan natura kenikmatan fasilitas ini diberikan kepada jabatan tertentu, Mbak Luki. Jadi biasanya hanya jabatan tinggi saja, direktur, top manajemen yang dapat natura ini. Nggak gitu. semuanya ya, Mbak? Tidak semuanya. Jadi dari sinilah yang dimanfaatkan oleh para wajib pajak untuk melakukan tax planning. Ya nggak masalah karena itu boleh ya, Legal, gitu, gitu. legal, dan itu efeknya adalah meminimalkan pajaknya ya akhirnya. Gitulah, sekarang akhirnya diatur natura ini menjadi taxable dan deductible. Dia tetap objek pajak, tetapi tetap ada natura yang bukan objek pajak kok, Mbak Luki. Apa itu, Ada Mbak? pengecualian, contohnya pemberian makan minum untuk semua karyawan. Oh. Jadi adil kan ya, kalau untuk semua karyawan tetap itu bukan objek pajak naturanya. Yaitu mengenai natura. Berikutnya juga ada fasilitas untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. UMKM. Oke. Omsetnya di bawah 4,8 miliar ya. Jadi UMKM orang pribadi yang menggunakan PP23 omset sampai dengan 500 juta itu nggak kena pajak. Oke. Gitu. Jadi yang kena pajak adalah yang penghasilannya di atas 500 juta. Ini juga prinsip keadilan ya, Mbak Luki ya. Tidak semua UMKM nanti kena pajak. Mendukung pertumbuhan UMKM juga ya, Mbak Iya, ya. gitu ya, Mbak Luki. Terus berikutnya juga di Undang-Undang HPP diatur mengenai tarif PPh Badan. PPh Badan. Oh iya, Ya. ya. Pernah dengar juga katanya ini tahun 2022 harusnya 20% ya, Mbak ya? Iya betul. Nah ternyata nggak jadi ya, Mbak Luki gitu. Jadi Di prank kita, Mbak. tarifnya tetap 22% sekarang. Jadi ini juga DJP melihat di negara Asia sekitar tarif pajak untuk badan itu rata-rata di atas 20% gitu. Jadi tarifnya tetap berlakunya 22%, tidak jadi turun 20% Sampai gitu. seterusnya nanti Iya, ya. Mbak? sampai seterusnya sampai ada aturan baru ya, Pak Luki ya, gitu. Oke, berikutnya juga mengenai penyusutan fiskal untuk bangunan yang sebelumnya diatur penyusutan fiskal untuk bangunannya ada 2, permanen dan non permanen ya. Yang permanen maksimal boleh disusutkan selama 20 tahun. Nah, ini ada perubahan untuk wajib pajak yang dia bisa memberikan argumen ada pertimbangan tertentu, memang bangunan ini masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, itu bisa mengajukan permohonan nanti ke DJP, jadi penyusunannya bisa diperpanjang. Tapi teknisnya seperti apa kita nunggu Nunggu lagi ya, Mbak, lagi-lagi. Pelaksanaannya ya, betul. Itu PPh. Berikutnya PPN nih. Nah, PPN ini juga ramai sekali ya karena Ya. yang Perubahan tarif. Iya, perubahan tarifnya ini naik ya, Mbak Luki ya. Jadi yang sebelumnya untuk PPN transaksi penyerahan dalam negeri itu PPN-nya 10% kan ya, Mbak Iya, Luki. betul. Kalau sekarang tarifnya menjadi 11%. Mulai kapan itu, Mbak? Mulai April tapi 2022. oke. Jadi tidak mulai awal tahun, nanti mulai April 2022 tarif PPN menjadi 11%. Jadi ini kita harus siap-siap mulai dari sekarang ya, para pengusaha kena pajak. Tarif PPN-nya naik, kita harus mengut PPN-nya lebih tinggi, otomatis harga jual kita juga berubah ya, lebih tinggi. Iya, betul. Gitu. Nah, ini April akan berubah tarifnya menjadi 11%, kemudian akan berubah lagi menjadi 12%. Tahun berapa itu, Mbak? Itu paling lambat Januari 2025, Mbak Luki. Jadi bisa saja sebelum Januari 2025 Sudah ganti. Sudah ganti lagi 12% tarifnya, dia harus siap-siap gitu. Itu mengenai PPN. Dan juga sekarang ada ini pengurangan yang termasuk komponen non BKP dan non JKP. Jadi untuk barang-barang yang tidak terutang PPN sekarang berkurang daftarnya. Oh, kayak Gitu. yang bahan pokok kayak gitu ya, Mbak?
Iya, Mbak Luki. Jadi yang sebelumnya bahan pokok ini adalah non BKP, tidak terutang PPN. Berapapun transaksinya, omsetnya wajib pajak yang melakukan penyerahan sembako ini ya, itu kan tidak wajib PKP, tidak wajib pungut PPN. Kalau sekarang itu menjadi BKP, tetapi dapat fasilitas PPN-nya dibebaskan. Dibebaskan itu dalam artian Kalau dibebaskan tetap tidak mengut PPN, tetapi ini semacam fasilitas ya Mbak Luki ya. Jadi nanti ada kewajiban kita harus menerbitkan faktur, kita harus daftar PKP gitu, dan kemungkinan juga fasilitasnya suatu saat bisa dicabut. Oh, gitu. Jadi terutang gitu maksudnya Mbak? Nah, bisa saja dicabut dan menjadi terutang begitu. Okay. Dan ada tadi kewajiban kita harus daftar PKP dan membuat faktur. Nah, ini kan juga jadi kendala bagi perusahaan-perusahaan retail ya. Mereka jualnya ke konsumen akhir kan kesulitan datanya, harus menerbitkan faktur lah. Kemungkinan nanti juga akan ada aturan pelaksanaan. Mungkin ada tambahan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak supaya tidak harus menerbitkan faktur pajak yang ini ya, yang harus ada nomor dan barcode-nya itu. Nah, kita tunggu nih aturan pelaksanaannya. Jadi berpengaruhnya cuman ke yang perusahaan menjual itu ya Mbak ya, menerbitkan faktur itu kalau semisal kita emang disuruh menerbitkan faktur. Kalau bagi segi konsumennya emang nggak ada kenaikan harga karena PPN tadi ya Mbak? Betul, iya. Okay. Jadi sebenarnya bagi konsumen sepanjang masih ada fasilitas PPN dibebaskan, nggak dipungut PPN. Oke. Gitu ya. Jadi konsekuensinya bagi pelaku usahanya nih. Oke. Gitu ya. Teman-teman jadi bisa ini ya Mbak, tenang gitu, nggak ada kenaikan harga bahan pokok gitu. Iya, betul. Sampai sekarang masih PPN-nya dibebaskan. Oke. Itu yang PPN. Itu PPN. Jadi ada kenaikan tarif dan ada tadi yang sebelumnya itu non BKP, non JKP sekarang menjadi mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Oh, begitu. Jadi sekarang yang masuk daftar non BKP dan non JKP itu hanya untuk jasa keagamaan, kesenian, terus juga transaksi yang sudah kena pajak daerah. Jadi contohnya penjualan makanan minuman di hotel, restoran itu kan udah kena pajak daerah. Jadi sudah tidak kena PPN. Itu tetap non BKP dan non JKP. Masih sama dengan peraturan yang dulu Masih ya, sama dengan aturan yang dulu. Ya, Mbak Luki. Pokok perubahannya sebenarnya juga banyak ya Mbak ya. Betul, pokok perubahannya banyak dan kita perlu nanti menunggu teknis pelaksanaannya seperti apa. Karena sekarang masih banyak pertanyaan kita nih sebenarnya bagaimana nanti cara pelaporannya, pendaftarannya. Tapi kita masih menunggu aturan dari DJP. Oke, kayaknya teman-teman DJP ini lagi menggodok peraturannya ini ya Mbak ya, nanti Iya, gimana betul. Pelaksanaannya. Iya, karena banyak yang dirubah. Oke. Ya silakan dulu dinikmati dulu Mbak ya. Kayaknya capek ngomong banyak soalnya banyak banget ya. Aturannya banyak yang berubah ya. Nah Mbak Dewi, yang jadi pertanyaan saya itu PPN dari 10% menjadi 11% itu apa sih Mbak yang melatar belakangi? Kan yang PPH tadi sudah jelas karena ada prinsip keadilan untuk yang lebih banyak hartanya daripada yang penghasilannya biasa aja. Terus PPH badan tadi karena menyamakan dengan apa ya Mbak tadi? Dengan negara Asia sekitar ya. Oke, ya itu. Kalau yang PPN tadi gimana? Kalau PPN memang dari segi DJP itu beranggapan bahwa efektivitas penerimaan PPN ini belum maksimal, belum optimal gitu Mbak Luki. Jadi dan juga memperluas basis PPN. Jadi yang utama memang dari segi penerimaan pajaknya juga sih kalau dilihat ya. Jadi dengan memperluas basis objek PPN, meningkatkan tarif dan nanti tujuan utamanya adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Gitu. Karena pajak di sini kan juga pendapatan terbesar negara kita ya. Oh ya, penopang negara ya Kak, istilah lainnya. Iya, betul gitu Mbak Luki. Apalagi kemarin setelah terdampak pandemi banyak fasilitas perpajakan. Penerimaan dari pajak ini kan juga berkurang ya. Jadi timbul ada undang-undang HPP. Ya, harus ada substansinya ya Mbak ya untuk mengganti atas insentif-insentif yang telah diberikan seperti yang kita bahas di video kemarin ya Mbak ya. Iya betul. Ya. Nah Mbak Dewi, ada pesan nggak buat teman-teman yang kayaknya sudah panik duluan gara-gara tarifnya tinggi atau ada undang-undang baru nih apalagi yang diganti gitu? Ya, silahkan Mbak.
Jadi bagi teman-teman semua, saya nggak bosan-bosan ya mengingatkan kalau pajak itu pasti selalu ada perubahan gitu. Jangan bosan-bosan untuk mengupdate aturan perpajakan, dan sekali lagi bagi teman-teman yang membaca berita mengenai pajak, aturan mengenai pajak, jangan hanya membaca judulnya saja ya. Jadi kita harus memahami isi dari aturan itu, beritanya seperti apa. Karena di pajak itu banyak nanti teknis-teknisnya, pengecualiannya, aturan pelaksanaannya seperti apa itu harus dipahami. Tidak hanya bisa lihat dari judulnya saja seperti itu ya. Dan untuk undang-undang HPP ini yang pasti kita harus menunggu aturan pelaksanaannya seperti apa. Semoga sebentar lagi keluar ya aturan pelaksanaannya. Ya, biar itu kita nggak bingung. Betul. Oke, jadi teman-teman ya ingat kata-kata Mbak Dewi, jangan hanya membaca judul dari headernya, jangan membaca isi berita dari headernya aja ya Mbak ya. Itu harus dipahami. Betul. Oke, Mbak Dewi, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PT Cipta Sarana Cendekia ya. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami @ciptasaranacendekia untuk mendapatkan info perpajakan yang terbaru. Saya Lukitika Fitriani dalam acara pijak kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.